Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sleman, yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Irham MSc dari Fakultas Pertanian UGM, yang kami hormati Asisten Setda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, yang kami hormati Panewu Tempel, yang kami hormati Kabid Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sleman, yang kami hormati Kapolsek Tempel, yang kami hormati dan Ramil Tempel, yang kami hormati Kepala UPTD BP 4 Wilayah 3 Sayegan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara pencanangan Sleman Kawasan Pertanian Sehat Sleman Satset Komoditas Cabai, bertempat di kelompok tani Morosengon, Duren Sawit Morerejo Tempel, Sleman 4 Oktober 2023. Acara dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita hening sejenak memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Acara selanjutnya, penyampaian materi budidaya cabai ramah lingkungan yang akan disampaikan oleh Bapak Sugiono. Beliau adalah RPT dari Kabupaten Sleman. Kepada yang terhormat Bapak Sugiono, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman yang saya hormati, Ibu Kepala Bidang Hortikultura Hortibun Kabupaten Sleman yang saya hormati, beserta tamu undangan yang saya hormati, Bapak Ibu petani di wilayah Morerejo dan Kecamatan Tempel yang saya hormati. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini kita ada kegiatan pencanangan Sleman Kawasan Pertanian Sehat Sleman Satset Komoditas Cabai untuk membuat tanaman cabai yang sehat. Sangatlah tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Terlalu panjang mengingat pola pikir petani kita yang masih menggunakan metode lama dengan metode yang sekarang, itu cara merubahnya sungguh sangat luar biasa susahnya. Tapi alhamdulillah kami dari waktu ke waktu kita bisa membuat pelan tapi pasti kita mulai berubah. Salah satunya seperti apa yang Bapak Ibu lihat di lahan sebelah kanan dan kiri ini adalah salah satu produk cabai sehat ramah lingkungan. Bagaimana caranya akan kami sampaikan, meskipun nanti secara sekilas saja ya, bahwa tanaman cabai ini kita awali dari pengolahan lahan, kemudian pemilihan benih, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, yang terakhir adalah panen. Seperti kita ketahui semua bahwa ketika kita mengadakan BIMTEK di wilayah Kapanewon Tempel, terutama di petani yang tergabung di Tikum STA Tempel,
kita selalu menekankan bahwa tanaman cabai ini selalu kita awali dari pengolahan lahan. Kenapa? Karena semua penyakit itu sumbernya dari tanah, dari tanah. Maka tugas kita sebagai petani berbudidaya yang sehat ini kita awali dengan pengolahan lahan yang luar biasa cara merubahnya. Tidak dengan cara yang lama, cara yang lama kita hanya sekedar membalik tanah, kemudian dikasih pupuk kandang yang masih mentah, kemudian pupuk dolomit saja hanya sekedarnya, ben kita putih kita lihat dari kejauhan. Tetapi mulai beberapa waktu yang lalu kita sudah berubah bahwa pemberian pupuk dolomit dan pupuk organik itu sudah kita campur secara merata dengan lahan. Jadi membuat lahan kita itu betul-betul subur. Kalau yang dulu sebelum ada tanaman pun kita sudah mengeluarkan biaya untuk pupuk sintetis luar biasa banyaknya. Menurut saya itu adalah pemborosan yang luar biasa. Pemborosan yang luar biasa. Karena apa? Yang namanya pupuk sintetis itu selamanya tidak akan pernah menyuburkan lahan. Tidak pernah. Ngeracuni, iya. Karena apa? Pupuk sintetis itu hanya berapa persen saja yang bisa terserap oleh tanaman, ya. Pupuk urea misalnya 46% kandungannya itu cuma mampu terserap 5%. Yang 41% itu sebagian tercuci, menguap, yang jelas menjadi racun di dalam tanah. Itu salah satunya, ya. Makanya mulai kami melakukan pendampingan ke petani, kita sudah merubah segalanya, ya. Kita hanya menekankan penggunaan pupuk organik paling tidak 1000 meter itu 2 ton, ya. 2 ton. Karena apa? Pupuk organik itu adalah satu-satunya pupuk yang bisa menyuburkan lahan, ya. Bukan leto mentah, bukan intel wedhus mentah, ya. Itu belum masuk ke kategori pupuk organik, baru ke bahan pupuk organik. Nah, seperti yang biasa saya jelaskan di BIMTEK, yang rutin kita lakukan, bahwa pengolahan lahan tujuannya adalah untuk menyuburkan lahan, itu yang utama. Buatan sah kesusu ditanami, buatan sah kesusu. Karena pupuk organik sekalipun membutuhkan waktu untuk bisa diserap oleh tanaman. Paling tidak 3 minggu dari awal, 3 minggu. Jadi ampun tergesa-gesa, segera menanami. Jangan menggunakan alasan eman-eman, mergane tanah sewan. Oleh nyewo eman-eman. Jangan. Daripada nanti kita mempercepat waktu, tetapi rugi waktu yang sangat lama. Itu permasalahan yang ada di pengolahan lahan. Kemudian pH pertahankan 6-7 secara terus menerus, ya. Usahakan pertahankan. Karena apa? pH yang rendah itu sangat berpengaruh dengan pertumbuhan tanaman cabai. Meskipun banyak petani yang sudah mengeluh, Pak, tanaman saya itu sudah saya pupuk dengan ini, tapi kok tetap stunting, tetap kerdil, mengrupani hijau, tetapi orang muda gede, orang muda dhuwur. Itu masalahnya apa? Masalahnya pH itu jatuh, ya. pH jatuh, pupuk apapun itu sulit terserap oleh tanaman. Itu mengapa dari awal kita sudah mulai menggunakan dolomit secara luar biasa banyaknya. Mungkin jenengan cek pH di bawah 4 itu saja membutuhkan pH berapa. Nek digunakan secara standar jenengan mesti kaget, ya.
paling tidak 5 ton Pak, 5 ton per hektar. Per 1000 meter paling tidak 5 kental. Biasanya jenengan cuma menggunakan satu sak disebari dhuwure ben ketok putih. Niku pun mantep. Tetapi apakah itu merubah pH? Tidak. Karena cuma di permukaan. Nanti itu kena siraman, kena air hujan, meluntur semua ya. Kados ibu-ibu nek ajeng kondangan, ukuran, dilalah kok udanan, bilang kabeh pipine ya. Bilang kabeh. Niku sami mawon Bapak Ibu ya. Sami mawon menggunakan dolomit. Makanya pupuk organik dan dolomit harus dicampur secara merata dengan tanah. Biar nanti dari dasar sampai ke permukaan itu semuanya ada makanan ya. pH-nya tetap normal semua. Tidak kita cek pH di sini ada yang 5, jarak 1 kilan sudah berubah menjadi 3. Ini berarti pemberian pupuk dolomit jenengan boten merata. Itu yang pertama di pengolahan lahan. Kemudian yang kedua itu adalah pemilihan benih, karena benih juga salah satu syarat mutlak kualitas benih itu juga menjadikan syarat mutlak. Karena apa? 60% produksi kita itu juga ditentukan oleh benih. Nah, karena Bapak Ibu ini biasanya kan tidak pernah membuat benih sendiri biasanya kasat mata itu sudah melihat ini benih baik, ini kurang baik. Jenengan sampun saged milih masalah itu kecuali jenengan geder kiambak itu sebenarnya lebih bagus. Perluannya juga bisa dilengkapi karena kita kalau pesen itu cuma sekedarnya ada media di geder, tumbuh, disiram, dikasih pupuk, jual. Tidak pernah menggunakan APH tidak pernah menggunakan APH dari awal. Tetapi kami dari grup klinik APH Bilever Group itu sudah mendampingi petani bagaimana cara tanam yang baik. Kita sebelum tanam kita treatment dulu dengan APH biar penyakit ini terkendali dari awal. Nek dari awal itu tanaman sudah sehat Bapak Ibu nanti ke belakangnya kalau ada serangan hama dan penyakit itu kita lebih mudah. Orang perlu racun kimia yang mahal-mahal. Misalnya ada layu fusarium. Layu kan ada beberapa macam ada layu bakteri, ada layu fusarium, ada yang disebabkan oleh nematoda. Layu fusarium itu hanya bisa diatasi dengan jamur juga Fusarium itu jamur diatasi dengan jamur, bakteri diatasi dengan bakteri. Itu Pak prinsipnya. Prinsip APH demikian Jadi layu fusarium itu bagaimana cara mengatasinya? Kendalikan dari awal, dari pengolahan. Gunakan trichoderma Pak. Gunakan trichoderma. Trichoderma adalah jamur untuk melawan jamur yang merugikan tanaman. Terus yang layu bakteri. Layu bakteri ini tidak bisa diobati juga Pak. Sulit karena itu dari tanah. Kita kadang-kadang pagi melihat tanaman seperti ini, nanti sore sudah layu. Nah ini susahnya Pak. Mungkin nek wis layu niku diplayok ke teng PKO nggih mboten ditampi. Akhire ning gua salah. Niku. Kalau layu fusarium kita bisa mencegah dengan yang namanya fluorescens atau subtilis, bakteri subtilis atau bakteri fluorescens. Itu gunakan dari awal pada saat sebelum pupuk mulsa. Nah, jadi jamur kita lawan dengan jamur, bakteri juga kita lawan dengan bakteri. Itu salah satu untuk mencegah adanya layu, Itu Pak, itu nanti Bapak Ibu bisa bertanya di tengah-tengah saya memberikan
penjelasan ini nggih Pak nggih, mboten saya berikan waktu tanya jawab, tapi jenengan bisa berdiri ngatung nanyakan, nggih. Nggak apa-apa. Sampai di sini ada yang mau tanya, Bapak Ibu? Adakah? Sambil menanti Ibu Bupati hadir. Monggo Bapak. Bisa dikasih mic itu, Lek Narti. Monggo maju berdiri nggak apa-apa Pak. Monggo Pak. Ya, nggak apa-apa. Ditaruh yang sini. Berdiri mawon Pak. Kalau dampingi, teng mriki. Monggo. Kula yang bimbing. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistyo, petani baru 5 tahun terakhir ini, ingin menanyakan tadi penggunaan dolomit. Seberapa efektif penggunaan dolomit itu dan berapa waktunya penggunaan dolomit itu? Apa setiap mau tanam harus ditebar atau mungkin satu kali tebar bisa untuk berapa kali tanam? Karena ini akan berpengaruh terhadap biaya yang kita keluarkan. BEP-nya ketika kita memberikan pupuk organik banyak, memberikan dolomit yang banyak, toh biayanya juga banyak pula. Kira-kira hitungan ekonominya kalau menghasilkan sekian itu, kalau mengeluarkan biaya sekian itu hasilnya seberapa? Sebab yang dihasilkan bagi petani itu yang diharapkan kan hasil yang banyak, biaya sedikit, hasilnya banyak. Ini barangkali yang perlu ada hitungan-hitungan dari sisi ekonominya agar kita juga semangat bertani. Sebab yang sudah saya coba, saya hitung-hitung misalnya itu tanaman padi, jagung, apa kacang tanah 1000 meter itu paling hanya bisa menghasilkan antara 400 sampai 500 ribu bersih. Itu hitungan saya, itu dalam waktu 4 bulan. Lah petani kalau hanya punya 1000 meter dengan seperti itu, kalau hitungan-hitungan rasio kita barangkali memang tidak nyanda, tapi barangkali berkah dari Allah karena kita percaya pada Allah, ya dicukup-cukupkan, toh bisa menyekolahkan anaknya juga. Jadi hitungan-hitungan ekonominya bagaimana, menggunakan biaya sekian, hasilnya seperti apa, pun bisa diberikan penjelasan. Yang pertama itu, yang kedua terkait dengan pemilihan bibit, misalnya cabai. Ini seperti apa cara memilihnya? Apa kita percaya penuhnya kepada penjual bibit yang sudah jadi ataupun yang mungkin masih kantongan di toko-toko itu? Seperti itu yang baik. Karena kadang-kadang juga ada kemungkinan dari yang memproduksi biji atau bibit itu apa sudah diuji atau belum? Nah, jika perlu dipertanyakan mana yang baik, barangkali menurut kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian atau siapapun. Sementara begitu nanti kita sambung lagi. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak. Ini pertanyaan satu orang kalau dibahas entek wektune nggih Pak Bupati nggih. Jadi begini Pak, penggunaan dolomit, kenapa kita harus dari awal mempertahankan pH nggih Pak nggih? Sebenarnya karena dolomit ini adalah salah satu untuk membenahi tanah ya Pak, pembenah tanah Pak. Jadi pembenah tanah ini kan tidak sekali tanam Pak, itu berkelanjutan. Nah, tandurane lahane saiki pun apik dengan harapan hasilnya pasti bagus. Dan untuk tanaman berikutnya itu juga bagus karena posisi tanah sudah baik ya Pak. Karena pH ini sangat sekali dipengaruhi oleh lingkungan Pak. Hujan juga mempengaruhi, pupuk sintetis juga mempengaruhi, panas pun juga bisa mempengaruhi. Karena ini adalah satu kondisi tanah yang harus dipertahankan bagi petani. Jadi ada kelanjutannya Pak. Kalau kita yang biasa kita lakukan
kita mengenal ada lahan janda Pak. Janda pertama, kedua, dan ketiga, bahkan sampai ada janda keenam. Itu yang biasa dilakukan oleh petani. Jadi kita 100 kali olah lahan, kita bisa menggunakan sampai 4 sampai 6 kali. Cuma kita tidak, misalnya sekarang cabai, besok cabainya, tidak seperti itu ya Pak G. Misalnya sekarang cabai, kemudian timun, kacang panjang, dan seterusnya. Jadi tidak cabai, itu ruwet nanti ya. Karena apa? Yang namanya hama penyakit harus tetap kita putus ya Pak G. Kita putus siklusnya dengan cara rotasi tanaman. Jadi ampun sakniki cabai, sesuk cabai. Nek dengan cara seperti itu, misalnya sekarang sudah kena layu fusarium dan atau layu bakteri, sesuk kok isih ditanduri cabai, sami mawon niku nggih bunuh diri nggih. Karena itu untuk menetralisasi lahan itu cukup lama Pak. Sedangkan dolomit itu memang dari sebar itu bisa merubah kondisi lahan, itu membutuhkan waktu paling tidak 20 hari Pak. Jadi tidak serta-merta sekarang dikasih dolomit terus pH-nya berubah, tidak. Nah, dengan cara itu saya kira itu sudah mengurangi biaya produksi ya Pak G. Sudah mengurangi Pak. Saya yakin betul Bapak ini petani tulen, karena hitung-hitungannya dari tanaman padi, tanaman pangan ya Pak ya, jagung dan lain-lain, setiap berapa ribu meter Pak tadi Pak? 1000 meter menghasilkan 400 selama 4 bulan ya Pak ya. Luar biasa le tekor Pak petani. Niku nek jenengan hitung-hitungan ngangge tanaman padi wis ora ono untunge Pak. Saya juga petani padi Pak. Saya petani padi tulen. Bertahun-tahun saya petani padi. Saya nandur cabai, hasilnya cabai ki akeh Pak. Ning nek tak balekke nang pari ora bali nang dompet. Mesti entek. Nah, ini menjadi tanggung jawabnya Pak PPL ya. Sesuk ki nandur pari ki harus digawe dengan sistem apa men 1000 meter ki hasilnya 2 juta misalnya. Itu tanggung jawabnya Pak Kepala Dinas nanti ya. Ben boten buyur-buyur Pak Kepala Dinas. Tapi untuk cabai semacam itu Pak. Jadi sekali lagi saya tekankan, karena tanaman cabai itu membutuhkan lahan yang subur, kita berprinsip saja. Tadi Bapak tadi sudah berpegangan pada Tuhan Yang Maha Esa. Percaya mawon Pak. Jenengan bertani juga harus menggunakan Al-Quran Pak. Berpatokan ngangge Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 58 Pak. Cobi diwaos. Okay. Niku artine napa mangken jenengan ketemu wong tani iki intine mek nyuburke lahan. Nek lahane subur, saya jamin tandurane jenengan mesti apik ya. Nek jenengan le nandur teng lapangan tanpa olah lahan, nggih nyuwun ngapunten, mboten bakal nemu tanduran apik. Diwaos ya Pak nggih, mangke artine surat Al-A'raf ayat 58 Pak. Nah, mangke cobi di waos. Pripun? Apa? Ayate mongko bengi aku tak tahlilan sithik ya. Nek tak terangke saiki ruwet, ilate rada keslio. Ngoten nggih Pak nggih. Pun yang pertama, pertanyaan pertama paham nggih Pak nggih? Karena pH itu adalah salah satu kondisi lahan yang kita butuhkan nggih Pak nggih. Niku nanti sangat berpengaruh dengan produksi tanaman. Yang kedua, tadi pertanyaan piye carane mencari bibit yang baik. Yang saya lakukan Pak, memang banyak pelaku benih itu yang sekedar mencari untung. Misalnya ini cabai yang merah-merah ini di pleceki dhewe, di PP, di binehke terus didol. Banyak Pak seperti itu. Nah, nek jenengan kepengin mantep, jenengan tumbas amplopan Pak, yang F1, nek saged jenengan deder kiambak, nek boten jenengan dandake, ngoten nggih. Niku pun dijamin Pak nangge Pak. Nek bingung le dandake,
di tikung SCA tempel bersedia Pak. Perlakuan dari awal sudah menggunakan APH. APH itu macam-macam Pak, ada PGPR, Trichoderma, Subtilis, Fluorescent, itu semuanya sudah diterapkan ya. Pembenihan di SCA. Mangke penanggung jawabnya itu ada, Pak Yatman ada. Nek hasilnya elek protes ya. Nek boten wani lewat kulur, tidak apa-apa. Tak protes ya. Niku Pak, niku jaminan ya Pak ya. Niku salah satu treatment bibit yang nantinya akan menuju kawasan Sleman Sehat Pak. Niku saya jamin. Dan yang penting APH ini berdasarkan penelitian saya, pengamatan saya, dan saya itu bisa mengurangi biaya produksi sampai 30% lebih Pak. Jadi saya menggunakan SOP yang diterapkan di grup Delewer ini itu bisa menekan biaya produksi yang lumayan tinggi. Karena saya betul-betul mengurangi yang namanya pestisida kimia dan pupuk sintetis atau Dados ngoten nggih Pak nggih. Bagaimana cara memilih bibit yang baik? Jenengan tumbas amplopan mawon Pak, terus didandakke. Nek jenengan ragu-ragu tempat dandakke niku langsung mawon ke titik kumpul tempel. Dipastikan menggunakan APH Pak. Ampun khawatir. Nanti kami yang mendampingi Pak. Niku yang berpakaian hijau-hijau itu adalah pendamping petani Pak. Relawan niku kalih Pak Dinas mboten dibayar nggih, mboten dibayar. Nek njaluk kudune sok dinahi, nek ora gelem menahi kebangetan nggih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau menanyakan, monggo sebelum saya lanjut. Sudah enggak ada ya. Nah, di sini saya tidak akan bicara tentang pemupukan Pak, karena pemupukan terlalu panjang nggih. Besok ada bimtek tersendiri. Langsung saya ke pengendalian hama dan penyakit mawon ya, sing berkaitan dengan cabai sehat. Nah ini Bapak Ibu, mengapa saya harus bicara tentang APH? Karena satu Pak, APH itu hasil produksinya jelas sehat nantinya nggih. Nek jenengan berusaha dari awal menggunakan APH atau agensi pengendali hayati niku dipastikan hasil produksinya adalah sehat. Niku nek dipangan dikonsumsi kiambak jelas sehat nih Pak nggih. Mboten tidak ada residu kimia apapun yang di sana nggih Pak nggih. Dengan cara demikian itu biayanya sangat murah Pak. Jenengan bisa membuat sendiri seperti pestisida nabati niku tidak menimbulkan kekebalan, itu yang jelas tidak menimbulkan kekebalan terhadap hama. Hasil produksinya jelas sehat, biayanya jauh lebih murah. Meskipun saya juga tidak menutup mata, kita berbudidaya tidak lepas dengan pestisida kimia, tapi gunakanlah secara bijak, gunakanlah secara bijak. Paling tidak sebelum merugikan secara ekonomis, jangan gunakan dulu. Karena selama ini saya amati Bapak Ibu petani ini weruh uler siji nanggon wit lombok mawon wis kepengin tuku racun uler, padahal dipites mawon kan langsung mati Pak nggih. Nah, ini salah satu pengendalian yang tanpa biaya sebenarnya, tetapi kebanyakan petani itu ngeke uler siji wae biasanya wis langsung disemprot nganggo racun uler sing regane 250.000 misalnya seperti itu. Jadi yang namanya pengendalian ini tidak harus menggunakan gendong tangki, tidak. Ora kudu nganggo racun kimia. Banyak sekali Bapak Ibu ya caranya. Pengendalian bisa kita lihat apa yang
ada di depan Bapak Ibu semua, rempel itu juga salah satu pengendalian. Karena apa? Rempel seperti ini menimbulkan sirkulasi udara yang sangat lancar. Itu juga sudah pengendalian. Wes jenengan orang ngetokke racun nggih yang membahayakan. Itu salah satu pengendalian. Terus kemudian nyisihke suket setitik seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada rumput semacam ini jangan dikira petaninya keset nggih. Tetapi ini memang kita usahakan untuk ada rumput. Karena apa? Inilah yang namanya memetri lestarining konco tani. Jadi ngetke suket ora kudu terus tuku gramason atau ronda ben ketok resik. Itu salah ya, salah besar. Karena begitu jenengan mematikan rumput secara total, otomatis menimbulkan masalah baru. Hama dan penyakit pasti muncul. Dengan cara seperti itu kita bisa mengendalikan biaya produksi ya Bapak, yang tadi sebatas mana sakjane sedikit tapi nek bendino dilakukan Pak, biayanya jenengan itu bisa tertekan. Jadi ora opo-opo kudu tuku, melayu nang toko. Memang ada Pak, setiap kita memberikan bintek itu ada yang langsung macung, duit 30.000 wae langsung melayu praktis entuk. Dadi Pak niku Pak, neng resiko ke belakangnya itu parah, sangat parah ya. Niku sakjanjane barang sepele tetapi bisa mengurangi biaya produksi yang lumayan tinggi. Kemudian satu lagi, di Sleman itu kan sudah ada wilayah POPT masing-masing Pak. Per wilayah itu sudah ada POPT masing-masing. Itu diajak ngobrol Pak. Nek jenengan menggunakan racun kimia, usahakan minta rekomendasi dari POPT setempat nggih. Karena saya tahu betul petani-petani di wilayah Sleman ini nek anjuran pemakaian itu cuma 1 mili per liter, jenengan leng gunake biasanya 5 mili per liter Pak. Niku wis rasane kaya harga mati. Nek kudune mingkur kon sak sendok, jenengan leng ngenahi 8 sendok. Ora nambani tapi malah rusak. Terkadang ada tanaman cabai misalnya, pucuke do gosong kabeh, tetapi secara meluas dari ujung barat sampai timur itu pucuknya gosong semua. Itu belum tentu terserang hama atau penyakit, tetapi karena kelebihan dosis itu bisa. Selain boros Pak, nek boros niku jelas ya Pak nggih, nambah biaya. Seperti tadi yang Bapak tanyakan, kenapa niku nopo analisa usaha tani niku petani niku kadang ning nang borosin niku Pak. Contohnya mawon 1000 meter niku sakjanjane cukup winih 1 kilo atau 2 kilo misalnya. Ning petani iki lek ngurip ya 5 kilo. Nah niku nggih pun nambah biaya produksi. Nah niku sakjanjane pintere petani napa bodohnya petani kula mboten ngerti. Ning jelas niku menambah biaya produksi. Nek rabuke kudune mingkur 10 kilo, jenengan entek 40 kilo. Lah niku nggih meledak biaya produksinya. Rata-rata petani niku ngoten niku Pak. Jadi nek delok tanduran rupane ijo semu ireng saking senenge. Mantep. Padahal niku mboten sehat Pak, mboten sehat. Karena yang namanya ijo kileng-kileng niku rentan terhadap hama dan penyakit. Itu untuk semua tanaman nggih Pak nggih, tidak hanya cuma cabai. Saya senang melihat seperti ini Pak. Godhong cabai niku mboten ijo banget. Bisa kita lihat bersama-sama hampir buahnya itu menutup daun. Tidak sebaliknya, daun menutup buah. Nah itu yang selalu kami usahakan Pak. Banyak di wilayah Tempel ini
tanduran cabai niku nek dereng berbuah nyenengke luar biasa senenge. Seperti budukuh durian sawit ini juga nek nganggur ledung luyurung tapi buahnya don delik ketutupan godhong. Bu Mugiah niku nggih niku cerdas, pinter. Ning nek kula nilai witelo napa buahe Lombok niku don delik nang ngisor godhong. Berbeda yang ada di hadapan Bapak Ibu jenengan niki nggih. Buah niku nutup godhong. Nah, niku yang kita harapkan. Niki bukti pengiritan biaya yang secara optimal ngirit tapi orang ngirit banget. Ngirit ning orang merugikan. Ning nek jenengan nyawang godhonge mboten nyenengke. Nek jenengan kudune wah ini godhongnya kurang hijau, kurang hijau. Tanaman ini kemarin banyak yang yang bilang iki kok do kuning. Nah, setelah turun dari motor ternyata kuningnya itu kuning cabai, bukan kuning bule, meskipun ada 1-2 yang bule itu biasa. Nek zaman saiki kok tanduran cabai rano sing bule, ya luar biasa, kecuali Bu Mugiah. Nek Bu Mugiah siji ra ono. Mergane nek bengi sok kulino tahlil jarene nggih. Niku. Nah, niku Pak. Niku senengane berdoa dadine lahane cabe apik nggih. Sesuk bisa studi banding ke tempatnya Bu Mugiah nggih Bapak Ibu nggih. Di sana tidak ada bule Bapak Ibu nggih. Tetapi yang namanya bule itu karena virus nggih Bapak. Disemprot opo wae bakal mari Pak. Karena itu virus seperti corona. Corona ini obat opo wae ya ora bakal mari nggih. Jadi jangan berpikir bahwa bule itu bisa diobati, tetapi bisa dicegah nggih, bisa dicegah. Nyegah piye? Lah itu kembali ke pengolahan lahan. Ada di pengolahan lahan. Karena kuncinya semua hama penyakit itu ada di lahan. Makanya pengolahan lahan harus sesempurna mungkin. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini tentang APH? Karena APH ini luar biasa nggih Pak nggih. Ketoke ora nyoto karena merupakan mikroorganisme nggih. APH niki makhluk hidup Bapak Ibu nggih, makhluk hidup. Oke. Oke. Monggo, masih ada pertanyaan? Nek boten kula tutup nggih, berhubung Ibu Bupati sudah dekat. Sudah nggak ada nggih? Berhubung sudah cukup dan Ibu Bupati sudah hampir sampai ke lokasi, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi oleh Bapak Sugiono dari tim klinik APH Drewer Group. Kita berikan tepuk tangan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berhubung Bupati Sleman sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita, waktu akan saya berikan sepenuhnya kepada protokoler Sleman. Silakan.
Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Sleman, Ibu Dr. Haja Kostini Sipurnomo di kelompok tani Moro Seneng Duren Sawit Mororejo Tempel. Dan selanjutnya dimohon berkenan untuk panen bersama di lahan. Untuk itu dimohon menempatkan diri Profesor Dr. Insinyur Ilham MSc, Fakultas Pertanian UGM, Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Panenu Tempel, Kapolsek Tempel dan Ramil Tempel, Kabid Hortikultura dan Perkebunan Sleman, Kepala UPTD BP 4 Wilayah 3, Lurah Mororejo Tempel, dan juga Ketua Kelompok Tani Moro Seneng. Kami persilakan untuk menempatkan diri.
Dan selanjutnya berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan kepada tim dokumentasi. Diaturkan terima kasih, dan selanjutnya kami persilakan untuk menempatkan diri karena rangkaian acara seremonial pencanangan Sleman Kawasan Pertanian Sehat Sleman Saksek Komoditas Cabai akan segera kami mulai. Kami aturkan periksa terlebih dahulu kepada Ibu Bupati bahwa rangkaian acara tadi sudah diawali dengan materi budidaya cabai ramah lingkungan yang disampaikan oleh Bapak Sukiono. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, acara pencanangan Sleman Kawasan Pertanian Sehat akan kami mulai, yang akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon berdiri.
Ibu Bupati dan hadirin yang kami hormati, berikut akan disampaikan sambutan selamat datang sekaligus laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman. Kepada Bapak Insinyur Suparmono MM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Sleman, Ibu Dr. Anda Jagus Tini Sri Purnomo, sahabat saya, Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, guru saya, Prof. Ilham dari Fakultas Pertanian UGM, Pak Penewu dan jajaran, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, teman-teman UPD, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, selamat datang di area pencanangan Sleman kawasan pertanian sehat untuk komoditas cabai. Perlu kami laporkan Bapak Ibu bahwa kegiatan ini menindaklanjuti instruksi Bupati nomor 019/2023 yang intinya Bu Bupati melalui Pemkab Kabupaten Sleman berkomitmen untuk membuat Sleman sebagai kawasan pertanian sehat. Dari 124 komoditas yang diampu oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, dalam tahap ini kita prioritaskan dulu untuk komoditas yang produksinya relatif banyak, sumbangannya ke DIY banyak, dan juga berpengaruh ke inflasi. Jadi yang di awal kita garap telur ayam ras sehat, kemudian kemarin dicanangkan kawasan padi sehat, dan hari ini komoditas cabai sehat. Inti dari cabai perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Sleman menurut Keputusan Menteri 472 nomor tahun 2018, Kabupaten Sleman sudah ditetapkan sebagai kawasan cabai nasional. Tentu ini membawa konsekuensi bahwa di Sleman harus produksi cabai harus terus-menerus, baik saat musim bagus maupun di luar musim. Dan dalam prosesnya 5-6 tahun ini proses bisnis cabai di Kabupaten Sleman sudah sangat matang, dari on farm-nya sampai off farm-nya sampai perdagangan dan sebagainya. Kemudian dalam 2 tahun ini teman-teman di lapangan mencoba cabai sehat, cabai ramah lingkungan. Hasilnya bagus. Jadi paling tidak cabai sehat ini residu pestisidanya nanti pasti sangat berkurang, dan yang menggembirakan biaya produksi bisa 30% lebih rendah dibanding yang metode konvensional. Dan ini sangat cocok untuk pertanaman cabai yang di luar musim, sehingga pas harga tinggi, biaya produksi rendah, sehingga keuntungan masyarakat banyak. Barangkali intinya itu Ibu Bupati dan Bapak Ibu sekalian yang bisa kami laporkan hari ini. Ketiga SOP kawasan pertanian sehat sudah kami siapkan. Nanti Ibu Bupati berkenan memberikan pada komunitas-komunitas yang selanjutnya pasti akan kita kawal pelaksanaannya di lapangan. Teman-teman kepala UPTD, penyuluh dan sebagainya, dalam waktu dekat kita akan kumpul, kita akan diskusi bahwa ini harus kita tindak lanjuti secara masif di lapangan. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin bacakan pantun. Pertanian sehat sudah jadi tekad.
Kalau cakepnya kita ganti satset gitu gimana? Ya, ini kan satset ini. Oke ya. Pertanian sehat sudah jadi tekad. Harus sungguh-sungguh untuk diwujudkan. Kalau ingin bahan pangan sehat, beli saja di petani Sleman. Wabillahi ngaten, branding ini harus kita lanjutkan ke depan, pasti Kabupaten Sleman akan menang di persaingan komoditas-komoditas pertanian. Ada kurangnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan kelompok tani terkait budidaya yang dilakukan oleh Bapak Ismail, pengurus kelompok tani Moroseneng Duren Sawit. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wonten pangarsanipun Ibu Bupati ingkang tansah kawula hormati, dumateng Bapak Kepala Dinas ingkang tansah kawula hormati ugi dumateng Bapak Penewu dan Ramil Kabid Hortikultura, Bapak Kepala Bapak atau Ibu UPT BP4, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah ingkang tansah kawula hormati, dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang tansah kawula hormati ugi. Saderipun monggo sesarengan kula dherekaken ngucapaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah ngersakaken mapinten-pinten kenikmatan arupi nikmat iman Islam kesehatan karahmatan hidayah sunaya pun dumateng kula panjenengan sami sarta saged kempal wonten ing papan menika. Shalawat sarta salam mugi tansah katetna dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah karantung menggah sapakipun wonten ing yaumul kiamah samangke. Allahumma amin. Dumateng Bapak Ibu sedaya tamu undangan ingkang tansah kula hormati, kula wonten ing mriki minangka wakil saking kelompok tani Moroseneng Duren Sawit ngabali ngaturaken pabagya sugeng rawuh ngaturaken ageng panuwun awit rawuh panjenengan sami wonten ing kesempatan enjang siang punika. Ingkang salajengipun saking sedaya panitia ugi nyuwun agunging pangapunten. Mbok pilih anggenipun nanggapi nyedianing papan pelenggan sesak samudayanipun kirang nuju krana kirang meranani penggalih para bapak ibu sedaya khususipun Ibu Bupati. Ingkang perlu kita aturaken wonten ing kesempatan menika sekedhik mawon menika babagan keluasan wonten ing Kalurahan Morojo khususipun umumipun menika wonten keluasan lahan pertanian menika kirang langkung 170 hektar. Khusus wonten ing kelompok tani Moroseneng Duren Sawit menika kirang langkung 17 hektar. Lajeng saking 27 hektar menika 50% menika tanaman jagung wonten ing saat menika. Lajeng 40% menika tanaman cabai, 10% tanaman lain-lain kados tembakau, kacang, sayuran saha sanes-sanesipun. Lajeng mobilih wonten ing enjing menika saestu kagem pencanangan kagem cabai sehat khususipun wonten ing lahan menika pramila panjenengan sedaya khususipun para petani sami mangros wau sampun dipun terangan kalih Bapak Sugiono kagem tanaman sehat menika menapa menika kagem penggunaan pupuk hayati saha ngagem SOP utawi standar tanam menika mbok bilih sampun dipun damel bukunipun kagem SOP menika. Lajeng
wonten ing kelompok tani Moro Seneng menika wonten anggota keanggotaan menika kirang langkung 8 dasa petani. Lajeng ingkang tanam cabe menika kirang langkung 40% saking petani. Saking 40%ipun menika ingkang sampun ginakaken kagem Agen Hayati sesuai SOP menika kirang langkung 40%ipun nggih kirang langkung 20 petani. Menika laporan kagem wontenipun kelompok tani Moro Seneng. Lajeng mbok pilih wonten ing wilayah Mororejo menika ugi sampun wonten ingkang ginakaken biosaka. Menika khususipun menika jagung Bu, wonten ngajeng panjenengan menika rikala kapengker ngagem pemupukan biosaka. Menika tempatipun wonten ing Ndumban. Menika panggenanipun Bapak PPS Mororejo. Monggo samangke katuran ndhar pun cobi. Menika ingkang komoditas wonten ing Mororejo. Cabe wonten, lajeng jagung, bawang merah ugi wonten, lan sayuran buah-buahan sanesipun ugi insyaallah sampun komplit wonten ing wilayah Mororejo umumipun. Lajeng mbok pilih kendala ingkang wonten saat menika kekirangan air utawi toya Bu. Menika khusus wonten ing Duren Sawit menika jatosipun ugi sampun pun sediaken sumur-sumur gali, sumur bor ananging kagem pembawaan alat menika tasih kirang. Menika rikala ngagem pompa menika kedah ngagem sepeda motor menika 2 kali 3 kali pekerjaan. Menika sampun saking kelompok sampun ngusulaken damel proposal 4 kali dereng nate ngadap Bu kagem 3 roda. Mbok pilih samangke Ibu saged ndorong menika kagem Bapak Kepala Dinas ugi saged ngabulaken mbok pilih kagem peralatan kagem perlengkapan wonten ing kelompok tani Moro Seneng. Wabillahi sekap mekaten ingkang dados satur kawula minangka wakil saking kelompok tani Moro Seneng khususipun saha saking Kalurahan Mororejo umumipun saestu mbok bilih wonten kekiran saha kalepatan sedaya mawon anggenipun nanggapi saha sedaya kelengkapan saestu nyuwun agunging pangapunten. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Profesor Dr. Insinyur Irham MSc dari Fakultas Pertanian UGM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Sleman, yang kami hormati Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi DIY, yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, yang terhormat Bapak Panewu, Kapanewon Tempel. Soalnya tempel itu caket kalian salam. Salam tempel. Ibu dan Bapak sekalian, tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu kelompok tani dari kelompok tani dan anggotanya yang saya hormati. Berbahagia rasanya karena ini dalam 2 hari itu kami diundang pada acara pencanangan pertanian sehat. Kemarin di Minggir, sekarang di Tempel. Ini menandakan betapa
seriusnya Ibu Bupati Kabupaten Sleman untuk menjadikan pertanian di Sleman ini pertanian yang memproduksi pangan sehat. Karena pangan sehat nanti akan terkait dengan generasi kita, yaitu generasi yang sehat. Sementara tahun 2045 kita akan mendapatkan sampai dengan 2045 itu bonus demografi. Jadi kita akan melahirkan generasi-generasi yang sehat apabila pangannya sehat. Ibu Bupati, Ibu Bapak sekalian yang terhormat, saya tidak meragukan, meskipun sebelumnya ada gejolak dalam hati saya itu, karena produksi cabai ini termasuk komoditas yang penggunaan pestisidanya itu luar biasa. Di hadapan kita ini sekarang menjadi bukti bahwa teman-teman, saudara-saudara petani kita bisa menghasilkan produk pangan yang sehat. Kemarin sudah juga dibuktikan di Minggir. Dan saya tidak meragukan kemampuan petani. Sekarang tinggal teknologinya. Teknologi pasca panen. Kenapa? Karena seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Kabupaten Sleman, Pertanian Kabupaten Sleman, bahwa cabai, beras, dan lain-lain itu komoditas yang sangat rentan dengan inflasi. Jadi pada saat produksi itu melimpah, harganya menurun. Jadi fluktuasi harga ini betul-betul menjadi masalah yang harus kita atasi. Dan itu tidak satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan teknologi, yaitu bagaimana dengan komoditas yang kita hasilkan itu bisa kita atur waktu penjualannya. Ini yang disebut dengan teori tunda jual. Ibu sekalian, berkaitan dengan teknologi, bagaimana supaya bisa kita atur penjualannya itu ada nanti akan terkait dengan teknologi penyimpanan. Kemarin saya mendatangi satu perusahaan yang didirikan oleh anak-anak muda, 5 orang anak-anak muda lulusan UGM. Satu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin dia muridnya putrinya Bu Bupati ya, karena Putri Bupati ini kan dosen di FEB. Yang 4 ini lulusan Fakultas Teknik, yaitu Teknik Elektro dan Mesin. Mereka membuat perusahaan yang namanya PT Inastek. Ibu dan Bapak bisa Google PT Inastek. Dia sudah membuat alat ozonisasi, yaitu melakukan treatment dengan ozon terhadap produk pertanian supaya lebih tahan lama. Kemudian setelah di ozon itu ditaruh di cold storage dan mereka bisa buat. Mereka sudah membuatkan alat ini kepada petani di Banjarnegara, petani kentang dan petani bunga di Tomohon sana, di Sulawesi Utara. PT Nasdaq ini sekarang sudah punya karyawan tetap 50. Itu berdiri tahun 2020. Jadi 3 tahun, 2019 ya, sudah hampir 4 tahun itu sudah punya karyawan 50
karyawan tetap dan mempekerjakan 200 anak-anak muda. Dia memproduksi alat-alat canggih teknologi. Sekarang sedang membuat alat yang disebut antropometri untuk pengukuran stunting. 6.000 unit pesanan dari Kementerian Kesehatan. Dan saya kemarin kebetulan ke Bangladesh. Bangladesh itu sudah melakukan penanganan stunting itu sejak 2013, jadi sudah 10 tahun punya pengalaman, tapi belum punya teknologi yang seperti diproduksi anak-anak ini. Kami sudah mengontak atas perdagangan dan pertanian di Kedutaan Bangladesh untuk siapa tahu nanti bisa ekspor. Produk ini bisa diekspor ke Bangladesh dan juga India. Karena kedua negara ini belum punya alat yang sehebat ini. Karena itu dilengkapi dengan alat aplikasi yang langsung masuk di database. Nah, ini yang kemudian kita Fakultas Pertanian itu sudah membuat MOU dengan perusahaan ini untuk membantu mengemas teknologi dari ilmu-ilmu yang ada di fakultas. Kan para dosen kita itu punya ilmu masing-masing. Nah, itu harus diwujudkan dalam bentuk teknologinya. Oke, kalau ini lokasinya di Kalasan. Jadi kalau Ibu Bupati kerso untuk Mirsani perusahaan ini saya direktif. Karena ini di wilayah Sleman perusahaan dan luar biasa. Kemudian dia bisa memproduksi stroberi di kontainer. Bahkan sekarang sedang memproduksi stroberi yang besar-besar yang nanti akan bersaing dengan Korea. Itu diproduksi di ruko di depan Pakuan Mall atau Hartono Mall. Anak ini canggih, anak ini luar biasa. Nggih, monggo Ibu Bupati kalau kerso mau nuweni saya dereki. Kemudian kita juga sekarang sedang berupaya untuk melakukan pencegahan stunting secara masif karena hasil riset kami di 5 kabupaten di Jawa